Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfiati Jarawardani dari kelas 11 3, nomor absen 20. Saya di sini mau memaparkan materi sejarah, yaitu materi VOC sampai materi politik etis. Mari kita masuk ke materi pertama, yaitu VOC. Belanda datang ke Indonesia dan mendirikan kongsi dagang bernama VOC. Masa kekuasaan VOC di Indonesia pada tahun 1602 sampai 1800. VOC adalah singkatan dari Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau sebuah kongsi dagang Belanda di Indonesia. Latar belakang didirikannya VOC adalah sebelum didirikannya VOC di Belanda, yang datang ke Indonesia saling bersaing satu sama lain untuk meraup keuntungan yang berlimpah. Pada saat Belanda datang ke Indonesia, pada saat itu Belanda sedang perang dengan Portugis dan Spanyol. Pemerintahan Belanda ingin menyatukan para pedagang ke dalam satu kongsi, dan mereka yakin akan menjadi senjata ampuh militer dan ekonomi. Pada saat itu, Prince Maurits sebagai wali negara Belanda VOC akhirnya resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. VOC Belanda dikelola oleh 17 pengurus pusat yang biasa disebut Heren 17 atau dikenal juga dengan nama Dewan 17. Tujuan VOC adalah menghadiri persaingan antar pedagang Belanda, mengatasi persaingan dengan pedagang Eropa lainnya. VOC mewakili wakil pemerintah di Indonesia, lalu VOC mendapatkan hak istimewa yang disebut dengan hak kontrol, yang berupa hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang, dan hak memerintahkan angkatan perang yang diduduki. Keberhasilan Belanda melawan Portugis di Maluku memberi peluang bagi mereka untuk membuat peluang monopoli. Belanda menerapkan 3 kebijakan. Yang pertama, kebijakan Hongi Tosten atau pelayanan Hongi. Kedua, Chottingenten. Yang ketiga, kebijakan ekstipasi. Keberhasilan VOC saat memperluas perdagangan membuat Heren 17 kewalahan mengelola VOC, sehingga Heren 17 menunjuk Peter Both sebagai gubernur VOC pertama yang bertugas untuk menata kelembagaan VOC. Pada masa itu, Batavia menjadi pusat kekuasaan VOC, bahwa Batavia terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama disebut sebagai Benteng Batavia yang berisi rumah gubernur, gereja, kantor-kantor VOC, dan tempat tinggal tentara VOC. Bagian kedua adalah pemukiman yang sudah ada 2 abad sebelumnya. Selama berkuasa di Indonesia, VOC sangat cerdik memanfaatkan konflik yang ada di pribumi itu untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Pada masa kekuasaannya, VOC berhasil mengalahkan penguasa pribumi, seperti pada tahun 1667 VOC berhasil memaksa Sultan Hasanuddin untuk menyerahkan dan menandatangani Perjanjian Bonggaya. Perjanjian tersebut berisikan deklarasi kekalahan penduduk terhadap VOC. Kekuasaan VOC semakin luas seketika Raja Sulaiman memberikan hak monopoli untuk VOC. VOC menjalankan kekuasaannya dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, melakukan kontingenten, yaitu berupa mewajibkan rakyat membayar pajak berupa hasil buruh mereka kepada pemerintah. Yang kedua, menerapkan perplit leverantre
Revlandle, yaitu kewajiban rakyat membayar pajak ke hasil bumi kepada daerah yang tidak dikuasai VOC. Yang ketiga, melaksanakan Prager stelsel. Sekarang kita membahas bagaimana VOC pada saat itu runtuh. Pada tanggal 24 Maret 1749, Belanda mengeluarkan undang-undang yang menetapkan Raja Willem IV sebagai pemimpin tertinggi VOC dengan ketentuan berikut. Heren XVII mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada raja. Akibatnya, struktur organisasi seperti ini menyebabkan kepengurusan VOC lebih dekat dengan raja daripada kepengurusan pemegang saham. Akibatnya, pemegang saham tersebut terabaikan. Selain itu, VOC mulai terlilit banyak hutang sejak tahun 1673 dan mengalami penurunan pendapatan yang disebabkan banyaknya pengeluaran pemerintah untuk membayar pemerintahan perang. Pada tanggal 31 Desember 1799, pemerintahan Belanda resmi membubarkan VOC. Kita beralih ke selanjutnya, yaitu pemerintahan Batab. Republik Batab atau Batavse Republik adalah sebuah republik yang berdiri di Belanda pada tahun 1795 sampai dengan 1806. Republik ini dapat dikatakan sebagai pemerintah baru bagian dari Prancis. Latar belakang terbentuknya Republik Batav pada abad ke-18 terjadi perubahan tatanan geopolitik di Belanda karena terjadinya Revolusi Prancis pada tahun 1789 dengan membawa semboyan kemerdekaan, persamaan dan kekeluargaan dan persaudaraan. Revolusi ini memunculkan adanya kaum patriot yang mengendaki perlunya negara bentuk republik. Mereka membantu Raja Willem V untuk membentuk pemerintahan baru, yaitu Republik Batab dipimpin oleh adik Napoleon Bonaparte, yaitu Louis Napoleon. Raja Willem sendiri melarikan diri ke Inggris karena pada saat itu Inggris adalah musuh dari Prancis. Pelarian Raja Willem V mengeluarkan surat-surat yang bernama Kew. Isi perintah itu adalah agar para penguasa di negara jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris. Republik Batab menunjuk seorang yang bernama Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal pada tahun 1808 sampai 1811. Tugas utama Daendels adalah untuk mempertahankan Jawa agar tidak menjadi kekuasaan Inggris. Agar Jawa tidak jatuh pada tangan Inggris, Daendels membuat benteng-benteng pertahanan baru dan juga menambahkan jumlah tentara dari pribumi, dari orang-orang pribumi yang berjumlah 18.000 orang. Dan yang paling pokok adalah Daendels membangun jalan Anyer dari Jawa Barat sampai ke ujung timur atau Jawa Timur. Jalan raya itu bernama De Grote Postweg atau Jalan Raya Pos. Pada masa pembangunan Jalan Raya Anyer, banyak sekali memakan korban jiwa rakyat pribumi. Pada awal pembangunan Jalan Anyer, sebenarnya para pekerja itu diberi upah. Karena pemerintahan Belanda yang semakin tipis, maka kerja tersebut diubah menjadi kerja paksa atau kerja rodi. Jalan Anyer dibuat untuk memudahkan militer untuk bergerak baik. Itu logistik dan persiapan perang untuk memperlancar distribusi barang-barang ekspor. Pada bulan Mei 1811, Daendels dipanggil pulang ke negaranya karena ini tuh diakibatkan oleh kesalahan dia sendiri, yaitu menjual tanah kepada swasta dan memperbudak para tenaga pribumi dan juga Belandanya.
Ia juga berperilaku kejam kepada mereka. Lalu, kedudukan Daendels diganti oleh Jan Willem Jansen. Dan di tahun yang sama, Inggris mulai menyerang Jawa di bawah komando Thomas Stanford Raffles. Pada tanggal 4 Agustus 1811, sebanyak 60 kapal Inggris menyerang Batavia dan Bogor. Jansen pergi ke Semarang, tetapi tentara Inggris tetap mengejarnya. Jansen mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerahkan diri di Tuntang. Pada saat 18 September 1811 ditandatanganilah kapitulasi Tuntang, yaitu wilayah dari Belanda ke Inggris. Beralih ke pemerintahan Inggris, pada tanggal 18 September 1811 dimulailah kekuasaan Inggris di Indonesia. Raffles mempunyai penguasaan Inggris di Indonesia, pusat kekuasaan di Batavia. Raffles memegang 3 prinsip yang penting bagi dia. Yang pertama, segala bentuk kerja rodi atau kerja paksa dihapuskan. Yang kedua, peranan bupati sebagai pemungutan pajak dihapus. Yang ketiga, tanah adalah milik pemerintah. Kebijakan Raffles yaitu politik dan pemerintah, sosial dan ekonomi. Kita bahas kebijakan politik dan pemerintahan Raffles terlebih dahulu. 1. Menjalin hubungan baik dengan penguasa lokal. 2. Membagi Pulau Jawa menjadi 18 kresidenan. Yang terakhir nggak ada apa ya. Oke, berlanjut aja. Kebijakan Raffles dalam bidang sosial dan ekonomi, yaitu menghapus segala bentuk penyerahan wajib. Yang kedua, menghapus sistem kerja rodi dan pembudakan. Yang ketiga, monopoli garam. Raffles ingin memperbaiki tanah jajahan dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Pemerintah Inggris tidak mendapat keuntungan yang berarti, sementara itu rakyat Indonesia tetap menderita. Pemerintahan Raffles memberikan beberapa pengaruh positif bagi Indonesia. Hasil positif dari pemerintahan Raffles ada 3, yaitu mengangkat kembali Sultan Sepuh sebagai Sultan Yogyakarta. Yang kedua, kebun raya Bogor. Yang ketiga, dan ditemukannya bunga Rafflesia arnoldi. Pemerintahan Inggris di Indonesia tidak berlangsung lama karena pemerintahan yang dijalankan Raffles dianggap kurang memuaskan dalam memberikan keuntungan bagi pemerintah Inggris. So, Raffles itu kurang dalam memerintahkan Indonesia. Jadi pemerintah Inggris itu mendapatkan kerugian besar bagi mereka gitu. Jadi Raffles pemerintahannya itu tidak berlangsung lama. Oke, kita berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu politik pintu terbuka. Adalah kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia dibuka kepada pihak swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Latar belakang pintu terbuka yaitu penyimpanan tanam paksa yang membawa penderitaan bagi rakyat. Yang kedua, pengusaha-pengusaha Belanda ingin menanam modalnya di Indonesia. Terus kebijakan pintu terbuka. Kebijakan pintu terbuka 1870, sistem tanam paksa dihapus, ekonomi diserahkan kepada pihak swasta, masuk investor asing dari Belanda, Eropa dan Cina dan lain-lainnya. Ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria 1870 dan Undang-Undang Gula 1879. Pelaksanaan pintu terbuka. Perkebunan tembakau berada di Delhi, Sumatera Utara, Kedu dan Klaten di Jawa Tengah. Perkebunan tebu, perkebunan kina, perkebunan karet dan lain-lain. Dampak politik pintu terbuka bagi Belanda memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta Belanda dan pemerintahan kolonial Belanda.
Dampak lainnya, sistem tanam paksa dihapuskan, modal swasta asing mulai masuk dan ditanam di Indonesia. Penduduk hidup dalam kemiskinan. Politik etis. Latar belakang politik etis adalah kemakmuran yang dialami Belanda dan kemiskinan yang menimpa bangsa Indonesia. Politik etis dicetuskan oleh Theodor Pandepenter dan Peter pada tanggal 17 September 1901. Ratu Wilhelmina menerapkan politik etis. Program politik etis ada 3: edukasi, pendidikan dengan membuat sekolah model barat, irigasi, membangun saluran-saluran irigasi, emigrasi, melakukan program perpindahan keluar Jawa. Penyimpangan politik etis. Yang pertama, edukasi untuk mendapatkan tenaga kerja terdidik yang upahnya rendah. Yang kedua, irigasi hanya untuk mengairi perkebunan Belanda gitu. Jadi perkebunan pribuminya itu tidak diairi. Mereka lebih mementingkan perkebunan Belanda gitu. Terus yang emigrasi bukan untuk memeratakan penduduk. Berdirinya sekolah, pembangunan sekolah yang memunculkan kaum terpelajar. Dampak politik etis, pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas pertanian, pembangunan sarana transportasi yang membuat jadi si jalannya itu yang tadinya belum sempurna, jadi karena diadakannya pembangunan sarana transportasi maka semakin sempit gitu. Sekian presentasi dari saya, bila ada kesalahannya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.